Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nugrafianto dengan NIM D1012110007 akan mempresentasikan salah satu topik yang akan saya presentasikan, yaitu polusi di perkotaan. Pertama, kita masuk ke dalam pembahasan awal. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu polusi. Mengutip dari ebook.itenas.ac.id, polusi adalah kondisi ketika senyawa kimia atau energi masuk ke lingkungan yang menyebabkan bahaya bagi kesehatan manusia dan merusak sistem ekologi. Sementara itu, dalam KBBI, polusi diartikan sebagai pengotoran atau pencemaran. Pengotoran yang dimaksud bisa terjadi di air, udara, dan di tempat lainnya. Nah, polusi ini terjadi karena apa? Ya, seperti yang kita lihat di kota-kota besar, polusi itu biasanya terjadi karena aktivitas manusia, yang seperti kendaraan, pabrik, perusahaan, bahkan rumah tangga sekalipun, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dari aktivitas inilah selain hasil produksi, mereka juga menghasilkan limbah yang menyebabkan polusi. Walaupun jenis-jenis polusi yang sering kita lihat di perkotaan, yaitu salah satunya yang paling utama itu polusi udara. Seperti yang kita lihat pada gambar di atas ini, terlihat bahwa kota Jakarta, tepatnya di Tugu Monas ini, tertutupi kabut asap. Penyebabnya bisa saja berupa kebakaran lahan hutan yang mengirimkan asapnya ke daerah ini, dan juga diperparah oleh mobilisasi kendaraan yang berlebihan di jalanan kota Jakarta. Yang kedua ini polusi air. Polusi air ini disebabkan karena aktivitas ulah manusia yang membuang sampah di sungai-sungai atau perairan, sehingga sampahnya itu mengalir dan berakhir di laut, sehingga terjadilah penumpukan sampah-sampah di laut seperti gambar yang di atas ini. Dan yang terakhir itu polusi tanah, yang dimana polusi tanah ini terjadi karena sampah-sampah yang beracun atau berbahaya yang dibuang manusia ke tanah begitu saja tanpa pengolahan khusus, seperti limbah baterai, limbah medis, laboratorium, dan lain sebagainya. Untuk mencegah polusi-polusi di atas, langkah pertama bagi polusi udara yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang berbahan bakar fosil. Seperti pada saat ini, hampir semua kendaraan bermotor masih menggunakan bahan bakar minyak yang asalnya dari ekstraksi fosil. Dan yang kedua, tidak membuka lahan dengan membakar hutan dan lahan. Meskipun dengan alasan lebih menghemat biaya pembukaan lahan, namun tetapi nyatanya langkah ini sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar. Dan untuk pencegahan polusi air, langkah paling awal yaitu tidak membuang sampah dan limbah ke perairan lepas. Ya, seperti kita tahu, karena perairan itu bukan tempat sampah. Yang kedua, memilah dan mendaur ulang sampah agar tidak dibuang seluruhnya. Artinya sampah-sampah dapat diminimalkan dan sampah yang didaur ulang bisa bernilai ekonomi. Dan yang terakhir, yaitu polusi tanah. Untuk mencegahnya, kita perlu mengurangi penggunaan pestisida ataupun semacamnya yang berbahan sintetis. Jadi, sebaiknya kita perlu mencari alternatif lain dari pestisida sintetis ini, seperti dari bahan rempah-rempah. Yang kedua, tidak membuang limbah baterai, limbah medis, limbah laboratorium, dan lain-lain ke tanah begitu saja. Jadi, limbah-limbah ini perlu diolah secara khusus, diolah dan dimusnahkan secara khusus di alat pembakar insinerator. Sekian. Nah, berikut ini bagi teman-teman yang ingin membaca info lebih lengkap, silakan kunjungi situs berikut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.